Di video kali ini kita kembali belajar tema 7, subtema 1, 2, dan 3, muatan ilmu pengetahuan sosial. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di ASEAN serta meningkatkan devisa negara. Peran Indonesia sebagai konsumen adalah membeli berbagai hasil produksi negara lain. Peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, tarif khusus terhadap ASEAN. Di negara-negara ASEAN, wilayah-wilayah yang terjadi dalam perikanan dan pariwisata, mendukung kegiatan yang dilakukan pertanian. Selanjutnya, industri yang dikelola. Ini bidang politik. Negara-negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda. Namun, perbedaan sistem politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Berikut adalah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama, mengirim duta besar dan konsul. Kemudian, memajukan prinsip-prinsip demokrasi, mengadakan perjanjian negara bebas nuklir, membentuk organisasi antar parlemen ASEAN, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN, mengadakan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Selanjutnya, mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Kemudian, aktif dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN. Mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara ASEAN. Kemudian, membentuk Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau disingkat APSC. Selanjutnya kita akan belajar tentang kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. 2. Menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. 3. Melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Yang pertama, pembentukan kelompok kerja ASEAN. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. 3. Penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. Selanjutnya, kerjasama negara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dalam bidang pangan. Di antaranya, 1. Menyediakan pupuk diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya Pusri di Palembang. 2. Didirikan IRI atau International Rice Research Institute
di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Yang ketiga, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Dua, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang budaya. Yang pertama, pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Para pemuda dan pelajar yang memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara-negara setempat. Yang kedua, menyelenggarakan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya adalah SEA Games. Berikutnya, kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Yang pertama, deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Kemudian yang keempat, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Selanjutnya, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Jadi peran negara ya. Yang pertama, mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Tiga, menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu.